Perhatikan apa perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Contoh untuk barisan aritmatika. Contoh pertama, 2, 5, 8, 11, 14 di sini mempunyai beda 3. Kemudian contoh kedua, 3, 8, 13, 18, 23 di sini mempunyai beda 5. Ketiga, 15, 12, 9, 6, 3 di sini mempunyai beda -3. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan barisan geometri? Kalau barisan geometri, contoh 1, suku pertama 3, suku kedua 6, suku ketiga 12. Jadi di sini suku kedua itu kelipatan dari suku ketiga. Suku ketiga itu adalah kelipatan dari suku ke-6 dan seterusnya. Jadi di sini bukan mempunyai beda lagi, tapi di sini mempunyai rasio. Rasio yang contoh pertama adalah 2. 2 itu dari mana? 2 itu berasal dari 6/3 atau 12/6 atau 24/12. Untuk contoh 2, suku pertama 2, suku kedua 10, suku ketiga 50. Dia mempunyai rasio kelipatannya 5, yaitu rasionya adalah 5. 5 itu dari mana? 5 adalah dari 10 bagi 2 sama dengan 5, atau 50/10 sama dengan 5, atau 250/50 sama dengan 5. Itulah rasio. Contoh ketiga, suku pertama 108, suku kedua 36, suku ketiga 12. Jadi di sini mempunyai rasio 36/108. Kalau disederhanakan berarti menjadi 1/3. Kemudian bisa dicari juga dengan suku ketiga dibagi suku kedua, yaitu rasionya 12/36. Kalau disederhanakan menjadi 1/3 gitu. Jadi apa perbedaan deret aritmatika dengan deret geometri? Nggak usah bingung. Kalau deret aritmatika dia mempunyai beda. Nah, ini mempunyai beda. Pertama mempunyai beda 3. Kedua mempunyai beda +5, ketiga mempunyai beda -3. Kalau deret aritmatika, kalau deret geometri atau barisan geometri itu bukan mempunyai beda, tapi mempunyai rasio. Rasionya, contoh pertama rasionya adalah 6/3 sama dengan 2. Contoh kedua rasionya adalah 5, yaitu asalnya dari 10/2. Sedang contoh ketiga mempunyai rasio yaitu 30/108. Kalau disederhanakan menjadi 1/3. Begitu. Perhatikan barisan bilangan berikut. 3, 6, 12, 24, 48. Nah, kalian analisa ini termasuk barisan aritmatika atau barisan geometri.
Suku keduanya 2 kalinya suku pertama. Suku ketiganya 2 kali suku kedua. Suku keempatnya 2 kalinya suku ketiga, dan seterusnya. Sehingga bisa kita tulis bahwa suku berikutnya selalu 2 kalinya. Jadi bisa kita simpulkan mempunyai rasio 2. Rasio 2 itu berasal dari U2 per U3 atau sama dengan U3 per U2 atau sama dengan U4 per U3 atau sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Perhatikan berikut lagi. 2 ke 10 berarti kelipatan 5, kalikan 5 suku keduanya. Suku berikutnya kalikan 5 lagi. Suku berikutnya kalikan 5 lagi. Suku berikutnya kalikan 5 lagi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa rasio sama dengan 10 dibagi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagaimana dengan rasio barisan ketiga? Suku pertama 108, suku kedua 36. Jadi mempunyai rasio suku kedua dibagi suku pertama 36 per 108. Kalau disederhanakan menjadi 1 per 3. 12 per 36 kalau disederhanakan menjadi 1 per 3. 4 per 12 kalau disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, 1 per 3 ini disebut rasio, disimpulkan dengan R. Kita perhatikan, kita analisa. 3 adalah suku ke-1, 6 adalah suku kedua, 12 adalah suku ketiga, 24 adalah suku ke-4, dan seterusnya sampai suku ke-n yang disebut dengan UN. Rasio bisa dicari dengan membagi suku kedua dibagi suku ke-1 atau sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua atau sama dengan suku ke-4 dibagi suku ke-3 atau sama dengan UN dibagi per UN-1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa rasio R sama dengan UN per UN-1. Berikutnya U1 atau U1 disimbolkan dengan A. U2 berarti A kali R. Kalau suku kedua berarti A-nya 3 kali R. R-nya 2. 3 kali 2, 6. Suku ketiga berarti A kali R pangkat 2. Suku keempat sama dengan A kali R pangkat 3. Sehingga bisa kita simpulkan, kita rumuskan rumus UN suku ke N sama dengan A kali R pangkat N-1. Contoh soal, perhatikan barisan bilangan geometri berikut. 5, 10, 15, 20.
Tentukanlah rasionya. B. Rumus suku ke N. C. Bilangan pada suku ke-8. Nah, rasio bisa dicari dengan U2 per U1 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Kemudian pertanyaan B, rumus UN. A-nya sama dengan 5, sedang rumus UN tadi sudah disimpulkan, dibuat bahwa rumus UN sama dengan A kali R N A kali R pangkat N min 1. Sehingga bisa kita tulis A-nya diganti dengan 5 kali R pangkat N min 1. Itu adalah rumusnya. Kemudian pertanyaan C, bilangan pada suku ke-8. U8 sama dengan 5. Karena A-nya 5, maka diganti dengan A-nya 5. Suku ke-8 sama dengan 5 kali N-nya adalah 8 dikurangi 1. Sama dengan 5 kali 2 pangkat 7. Sama dengan 5 kali 128. Sama dengan 640. Contoh berikutnya, perhatikan barisan bilangan geometri berikut. 27, 9, 3, 1, 1 per 3. Tentukanlah rasionya. Rasio seperti contoh pertama tadi, rasio adalah U2 per U1 sama dengan 9 per 27. Disederhanakan sama dengan 1 per 3. Rumus UN sama dengan, kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 27. Rumusnya UN adalah A kali R pangkat N min 1. Jadi sama dengan A diganti 27 kali rasio diganti 1 per 3 pangkat N min 1. Bilangan pada suku ke-9. Pertanyaan C. Berarti N-nya diganti dengan 9. Rumus 9 U9 sama dengan A-nya 27 kali R-nya diganti dengan 1 per 3 pangkat N min 1, N-nya diganti dengan 9, 9 kurangi 1 sama dengan, ini bisa disederhanakan, 27 sama dengan 3 pangkat 3 kali 1 per 3 pangkat 8. Sama dengan, nah di sini 3 pangkat 3 kali 1 per 3 dalam kurung pangkat 8. Artinya 1 pangkat 8 per 3 pangkat 8. Nah, sekarang bisa dicoret 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 8-nya tadi dicoret, sehingga tinggal 3 pangkat 1 per 3 pangkat 5. Demikian dulu contoh barisan geometri.